Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Aditya Gilang Ramadan, mahasiswa Farol Leprindo kelas 2C. Oke, saat ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai materi tentang obat tetes mata steroid. Di sini kita coba terangkan dulu bahwa penggunaan obat tetes steroid ini digunakan mulai sejak tahun 1950, yang mana obat tetes mata steroid ini digunakan untuk mengobati pasien yang mengalami kelainan pada matanya seperti pasien uveitis, keratitis, trombosis kornea, dan konjungtivitis vernal. Nah, sejak itu digunakan untuk mencegah dan mengatur sequel dari inflamasi pada mata. Nah, kortikosteroid efektif dalam melindungi struktur mata dari kerusakan akibat inflamasi, terutama terjadinya neovaskularisasi dan terbentuknya jaringan parut pada kornea. Pada makalah ini akan dibahas mengenai farmakomologi dasar hingga klinis dari steroid yang digunakan pada mata. Materi ini dirasa penting agar penggunaan steroid dapat diberikan secara tepat hingga pengobatan menjadi optimal dan efek samping yang dapat terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Oke, di sini juga ada tabel atau gambar ya untuk si cairan sol ini melalui apa aja. Jadi di gambar ini ada otot-otot ya pada bagian mata yang steroid itu akan terserap atau menyerap ke dalam otot-otot mata tersebut. Pemberian obat ini ada 3 bentuk formula dari dalam larutan dan tetes yang pada umumnya kita tahu, dan ada dalam bentuk salep mata ya. Nah, untuk obat-obat yang lipofilik pada tingkat yang lebih rendah pada kornea relatif lebih permeabel terhadap obat-obat hidrofilik. Sklera memiliki pori-pori akibat adanya jalur syaraf dan pembuluh darah yang melewatinya, sehingga hanya memberi tahanan yang ringan terhadap penetrasi obat. Nah, di sini ada lapisan pada kornea, air mata, epitel, stroma, lobas, dan membran endotel. Nah, obat-obat yang disuntikan ke dalam fluid akan ditujukan ke bagian posterior agar dapat meningkatkan durasi obat di retina. Nah, rute ini adalah subtenon ya, adalah antara kapsul subtenon dan sklera atau episklera, sehingga obat dapat diinfusi langsung ke sklera. Injeksi retrobulbar merupakan alternatif lain untuk memberikan obat ke segmen posterior mata dan vitreus. Distribusi obat-obat topikal dapat memiliki efek sistemik apabila diabsorpsi oleh mukosa hidung dan memiliki efek yang terlokalisir apabila diabsorpsi oleh kornea. Gitu dah. Nah, dari metabolisme sendiri, obat tetes mata ini tidak melalui metabolisme di hepar. Badan siliar merupakan sumber utama enzim yang akan memetabolisme obat mata yang bertanggung jawab terhadap 2 fase utama reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifisasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Nah, ekskresi obat mata. Di sini drainase aquamosumor melalui trabekula merupakan rute utama untuk ekskresi obat tetes mata. Setelah melalui anyaman trabekula, maka aquasumor akan memasuki kanalis clem yang selanjutnya akan memasuki vena episkleral dan akhirnya akan memasuki sirkulasi sistemik. Aquasumor juga berperan dalam distribusi obat setelah melewati lapisan kornea ke struktur jaringan mata lain seperti iris, badan siliar, dan lensa. Nah, untuk gambarnya di sini bisa terlihat ya
bagian-bagian dari mata. Nah, di sini kita bahas biofabilitas. Nah, biofabilitas dapat didefinisikan sebagai jumlah obat yang terdapat pada reseptor pada tubuh kita. Nah, definisi sains menyebutkan bahwa biofabilitas menunjukkan kecepatan dan luasnya substansi aktif dari suatu obat menjadi aktif di tempat substansi itu bekerja. Obat dapat berpenetrasi melalui kornea, lapisan hidrofobik, dan hidrofilik. Perubahan pada basa pada steroid ini tidak hanya mempengaruhi penetrasi ke dalam mata dan metabolismenya, tapi juga dengan formulanya. Garam yang lebih bersifat hidrofilik diformulasikan dalam bentuk larutan, sedangkan derivat yang bersifat lipofilik diformulasikan dalam suspensi dan salep. Maka derivat asetat dan alkohol memiliki kemampuan penetrasi ke kornea yang lebih baik jika dibandingkan dengan derivat fosfat. Selanjutnya, farmakodinamik obat tetes mata. Nah, merupakan ilmu yang mengenai efek biokimia dan fisiologis dari suatu obat beserta mekanisme sehingga dapat menjadi dasar pemberian rasional terapi dari suatu obat. Seperti itu. Nah, umumnya obat bekerja dengan diberikan dan merubah fungsi molekul makro, biasanya reseptor neurotransmitter, reseptor hormon dan atau enzim. Seperti itu. Di sini ada tabel-tabel perbandingan antara steroid yang diberikan secara topikal, perikular, dan sistemik. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya di dalam tabel ini ya. Nah, inflamasi juga dapat terjadi dan leukosit ke jaringan yang mengalami inflamasi. Nah, ini ada tabelnya nih, urutannya. Nah, ini kita bisa pelajari ya di dalam tabel ini. Nah, steroid akan memicu efek yang spesifik pada sel, yaitu pada sel limfosit, makrofag, leukosit polimolekuler, sel endotel pada pembuluh darah. Nah, steroid bekerja dengan cara menghambat pelepasan asam, arachidonat, dan fosfolipid sehingga menghambat pembentukan prostaglandin. Mekanisme kerja obat ini mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah, jumlah dan fungsi limfosit, leukosit polimormonuklear, makrofag, serta mediator inflamasi. Dan steroid ini ada klasifikasinya ya, klasifikasi topikal. Di sini ada persentasenya, ada formulasinya, ada konsentrasinya, beberapa persennya, jenis-jenisnya ya, seperti itu. Di sini bisa dipelajari dari data ini. Nah, ini tabel diagramnya dari steroid topikal ya. Jadi itu data-data aja yang perlu kita ketahui. Nah, di sini kita lebih fokuskan ke indikasi pemberian steroid. Nah, secara umum penggunaan obat tetes mata steroid ini biasa diberikan pada kasus seperti alergi ya, seperti konjungtivitis vernal. Nah, dan inflamasi non pyogenik, contohnya seperti episclerotitis, uveitis, dan keratitis interstitial. Nah, dan untuk penurunan respon imunologis, penggunaan steroid pada penyakit degeneratif seperti degenerasi makula senilis, katarak, distorsi kornea, dan glaukoma tidak memiliki efek yang bermakna. Nah, pada kasus infeksi, penggunaan steroid
dihindari kecuali antibiotik yang efektif diberikan sebelumnya atau secara simultan. Penggunaan steroid topikal juga dapat diberikan dalam keadaan inflamasi seperti konjungtivitis alergi, surfisal non-spesifik, keratitis herpes zoster, iritasi, dan lain-lain ya, seperti masukkan benda asing. Steroid dapat juga diberikan pada keratoplasti. Di sini ada persentasinya, berapa persen kandungannya. Nah, ada banyaknya, ada yang 0,1, 0,5% seperti itu. Nah, yang harus kita tahu, pemberian steroid pada mata ini tidak boleh sembarangan, jadi ada efek sampingnya ya. Nah, efek sampingnya apa aja di sini bisa kita ulas. Terjadi efek samping meningkat seiring dengan durasi penggunaan yang lama dan dosis tinggi. Jadi penggunaan tetes steroid ini harus berdasarkan resep dokter ya, atau dalam pantauan dokter, nggak boleh dipakai sembarangan. Nah, apa aja efek sampingnya? Nah, ini salah satunya ada katarak. Nah, penggunaan jangka panjang yang tidak sesuai dengan resep dari dokter bisa menyebabkan katarak. Nah, ini bisa katarak subkapsular posterior, kehilangan lapang pandang. Proses terjadinya kekeruhan yang dihasilkan menyerupai proses yang diakibatkan oleh radiasi dan penyakit mata seperti uveitis, retinitis pigmentosa, pelepasan retina, dan lain-lain. Nah, yang kedua, nomor 2-nya adalah bisa menyebabkan glaukoma, hipertensi okular. Peningkatan glaukoma ini terjadi pada mata normal maupun yang glaukoma. Biasanya terjadi rentang waktu 2-8 minggu dari awal pemberian terapi. Efek tekanan dan penurunan kapasitas aliran humus aqueous bersifat reversibel dan dapat kembali ke keadaan semula dalam waktu sampai 3 minggu setelah penggunaan steroid dihentikan. Penggunaan steroid yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, namun jenis steroid pun memiliki peranan seperti itu. Berikutnya infeksi. Nah, infeksi juga bisa terjadi ya kalau si obatnya ini dipakai tidak sesuai anjuran. Yang kedua, yang selanjutnya adalah memperlambat penyembuhan epitel pada kornea. Jika ada korneanya lagi luka atau iritasi, dia nggak boleh dipakai sembarangan karena efek terhadap sintetis kolagen dan fibroblast diperkirakan sebagai mekanisme utama yang memperlambat penyembuhan kornea. Nah, kontraindikasi steroid topikal. Nah, ini jenis lainnya apa aja? Nah, di sini penggunaan steroid harus diberikan dengan hati-hati pada pasien diabetes mellitus, kasus infeksi, gagal ginjal kronik, gagal jantung, dan hipertensi. Jadi sekali lagi, penggunaan obat tetes steroid ini harus dengan resep dokter dan anjuran dari dokter. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing, bisa saya infokan dari makalah ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.